warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ilmu kepada teman-teman semua tentang literasi keuangan dan investasi. Nah, yang pertama-tama kita harus sadar banget nih bahwa literasi keuangan dan investasi untuk anak muda itu sangatlah penting. Kenapa? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempersiapkan dan mencapai kemandirian finansial di masa yang akan datang. Nah, untuk masa depan yang belum kita tahu bakal jadinya gimana, kita harus punya persiapan yang sangat cukup untuk menghadapi segala risiko yang dapat saja terjadi. Bayangin kalau misalnya di masa depan hal yang tidak terduga terjadi, dan kita belum punya persiapan untuk itu, waduh, pasti bakal kacau banget sih. Maka dari itu, kita harus sadar bahwa literasi keuangan dan investasi itu penting banget buat kita semua. Nah, terus buat mengelola keuangan yang baik itu gimana sih caranya? Yang pertama, kita harus buat anggaran keuangan. Yang kedua itu lunasi hutang, atau sebisa mungkin kita menghindari yang namanya hutang ya, karena hutang itu ribet banget dan panjang urusannya. Yang ketiga, bayangkan masa tua seperti yang telah saya bilang tadi. Yang keempat, siapkan asuransi. Asuransi ini bisa menjadi pegangan kita di saat-saat darurat, seperti misalnya kecelakaan, atau asuransi pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima itu adalah investasi. Nah, apa itu investasi? Nanti akan saya jelaskan ya. Yang keenam, simpan uang receh. Jadi kalau misalnya kalian beli sesuatu di supermarket, di minimarket, atau misalnya di warung, dan ada kembaliannya, kembalian itu jangan pernah kalian sia-siain, harus disimpan. Karena sekecil apapun suatu barang, kalau dikumpulkan pasti jumlahnya akan banyak. Itu bisa membantu di saat-saat tertentu. Yang ketujuh, ini wajib banget kalian lakuin, yaitu adalah menabung. Sebagai anak muda kita harus pinter-pinter banget nih untuk menabung, supaya kita nggak nyesel nantinya. Yang kedelapan adalah pisahkan berbagai kebutuhan. Yang kesembilan adalah catat keuangan bulanan. Nomor 10 itu kendalikan diri. Harus hemat-hemat banget. Saya tahu ini susah banget di zaman sekarang, apalagi di mana-mana online shop itu diskon. Kalian harus kontrol diri kalian supaya tidak membeli barang-barang yang tidak sangat kalian butuhkan. Lanjut ke investasi yang telah saya singgung sebelumnya. Kira-kira dalam berinvestasi sebaiknya itu gimana? Cara yang baik itu seperti apa? Akan saya jelaskan ya. Yang pertama itu adalah pilihlah platform investasi yang tepat. Setepat-tepatnya, kalian harus melakukan riset terhadap platform tersebut, apa keuntungan dan kekurangannya, dan lain sebagainya. 2. Tanamkan mindset yang benar ya. 3. Jangan mengabaikan inflasi. Membagi modal yang dimiliki. 5. Pilihlah investasi yang tepat. Pilihlah dari segala macam jenis investasi itu, pilih yang paling tepat untuk diri kalian sendiri. 6. Mulailah dengan investasi yang paling kecil terlebih dahulu. Nomor 7, jangan terlalu berlebihan. Dan nomor 8, jangan terlalu sering memantau. Nah, sekarang masuk ke jenis-jenis investasi. Apa aja sih jenis-jenis investasi ini dan apa aja kelebihan serta kekurangannya? Nah, yang pertama ini yang sudah banyak sekali dijumpai di masyarakat, yaitu adalah tabungan. Menabung ini merupakan investasi yang paling mudah, yaitu dengan cara menyimpan uang kita di suatu bank, lalu kita bisa menariknya kapan saja, di mana saja. Nah, keuntungannya seperti yang telah saya sebutkan adalah kita bisa menariknya kapan saja, di mana saja, di saat kita memerlukannya, dan transaksinya juga sangat mudah, baik dari penarikan maupun penyetoran. Nah, kekurangannya adalah karena mudahnya segi pengambilan dari tabungan tersebut, hal ini kurang efektif bagi orang yang kurang bisa mengontrol keuangan mereka. Nah, yang kedua adalah deposito. Deposito ini merupakan penyimpanan uang dalam periode tertentu dan kita tidak bisa mengambilnya jika belum sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dan jika uang itu diambil sebelum tempo waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan penalti atau denda yang nilainya disesuaikan di kesepakatan awal. Keuntungannya apa aja? Yaitu resikonya sangat rendah dan bunga yang didapatkan lebih besar daripada tabungan lainnya. Kerugiannya adalah uang tersebut tidak bisa kita ambil di saat-saat kita membutuhkannya, namun harus menunggu pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana ini merupakan penghimpunan dana yang dilakukan secara kolektif. Dana yang sudah terkumpul akan dikelola oleh manajer investasi lalu diinvestasikan
ke jenis investasi lain. Keuntungan dan kerugian dari investasi tersebut akan dibagi rata kepada para investor. Keuntungannya adalah kita tidak perlu repot-repot karena semuanya telah dikelola oleh sang manajer investasi tadi. Kerugiannya adalah bagi sebagian orang banyak yang merasa tidak puas karena pengelolaannya tidak dilakukan secara individu. Lalu keuntungannya lebih sedikit karena terbagi dengan si manajer investasi tadi. Yang keempat adalah saham. Jika di dalam satu perusahaan kita memiliki suatu saham, itu berarti kita memiliki kepemilikan di dalam perusahaan tersebut. Uang yang telah kita tanam pada perusahaan menjadi modal bagi perusahaan tersebut. Perusahaan akan memberi keuntungan bagi saja yang mempunyai saham di perusahaan tersebut. Jika penilaiannya baik dan banyak yang tertarik untuk membeli sahamnya, maka harganya akan naik. Keuntungannya adalah jika saham tersebut naik, maka akan sangat besar pula keuntungan yang akan kita dapatkan. Kerugiannya adalah adanya risiko hilangnya modal yang telah kita tanam jika perusahaan tersebut bangkrut dan juga di saat harga saham turun. Yang kelima adalah obligasi. Obligasi itu merupakan hutang jangka panjang yang bersifat tertulis dalam sebuah kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang, yang mana wajib membayar hutangnya juga disertai dengan bunga, dan pihak yang memiliki hutang atau pembayaran yang dimilikinya berikut bunga, di mana pada umumnya tanpa ada jaminan atau suatu aktiva. Keuntungannya adalah yang pertama, keuntungan dari penjualan obligasi tersebut. Yang kedua, dibandingkan dengan deposito, bunga dari obligasi ini lebih besar. Kerugiannya adalah risiko dari tingkat suku bunga, dan lain-lain. Yang keenam adalah emas. Harga emas yang cenderung naik turun ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi, mereka akan membeli emas pada saat harga turun dan akan menjualnya pada saat harga naik. Keuntungannya adalah emas merupakan satu aset yang sangat mudah untuk dicairkan. Lalu, emas itu awet, bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Kerugiannya adalah emas tidak memberikan penghasilan bulanan dan masih ada risiko harga turun. Yang ketujuh adalah properti. Properti yang dimaksud di sini adalah tanah atau rumah, dan bisa dipastikan bahwa properti ini semakin lama akan semakin naik. Keuntungannya adalah risikonya cenderung sangat kecil. Kerugiannya adalah dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk membeli tanah atau rumah. Nah, sekian saja tentang keuangan dan investasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.